Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang mutlak dan muqayyad. Yang pertama yaitu mutlak. Mutlak secara bahasa berasal dari kata mutlak yang berarti bebas tanpa ikatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutlak itu adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan dan tidak dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Shadaqallahul azim. Di sini dapat kita lihat artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Di sini tidak dijelaskan secara terikat. Maksudnya di sini tidak dibatasi, baik itu istri yang sudah digauli atau belum oleh suaminya. Karena apabila sudah ditinggal mati oleh suaminya, maka wajib menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Oleh karena itu, pada lafal ini adalah contoh lafal mutlak yang berarti bebas tanpa ikatan. Dalam kata azwajan atau istri-istri di sini bersifat mutlak. Mengapa dapat dikatakan mutlak? Karena di sini tidak dibedakan antara wanita itu sudah digauli suaminya atau belum. Dapat kita simpulkan bahwa wanita yang sudah ditinggal suaminya, baik itu sudah disetubuhi atau belum, di sini wanita itu harus menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Dan yang kedua yaitu muqayyad. Muqayyad yaitu lafal yang terikat. Maksud terikat di sini yaitu dibatasi dengan suatu ketentuan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Shadaqallahul azim. Mengapa dapat dikatakan lafal muqayyad? Karena di sini dapat kita lihat artinya. Di sini, maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, di sini terdapat pada kata syahroin dan mutatabi'ain, yang artinya itu dibatasi dengan berpuasa 2 bulan yang berturut-turut. Muqayyad atau yang dibatasi terdapat di dalam kata syahroin atau 2 bulan dan di kata mutatabi'ain yang artinya berturut-turut. Dengan demikian, puasa 2 bulan yang menjadi kifarat zihar itu wajib dengan berturut-turut tanpa terputus. Lantas bagaimana jika ada lafal yang mutlak dan lafal muqayyad secara bersamaan? Ulama usul fiqh sepakat untuk memberlakukan ketentuan yang terdapat dalam ayat muqayyad terhadap ayat yang mutlak bila mana hukum dan sebabnya adalah sama. Contohnya seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas subu'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqa. Shadaqallahul azim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembeli. Dan diharamkan pula
yang disembeli untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib anak dengan azlam atau anak panah karena itu suatu perbuatan fasik. Lafal mutlak dapat kita lihat di dalam kata al-dam yang artinya darah. Maksud darah di sini yaitu darahnya itu tanpa dibedakan antara darah yang mengalir atau darah yang masih tinggal di dalam sembelihan hewan tersebut. Itulah disebut lafal mutlak. Lafal dam di ayat yang lain disebut secara muqayyad karena terdapat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa ayyakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Shadaqallahul azim. Dapat kita lihat di artinya yaitu, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali. Di sini ada kata pengecualian yang berarti terikat. Itulah yang disebut dengan lafal muqayyad. Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa darah yang haram yaitu darah yang mengalir. Hukum dari dua ayat tersebut adalah sama, yaitu haramnya darah, dan sebab diharamkannya juga sama, yaitu dapat menyebabkan mudarat. Oleh karena sama di berbagai sisi, para ulama usul fiqh sepakat bahwa sifat darah yang disebut di dalam mutlak disamakan di dalam dam atau darah yang disebut secara muqayyad. Dengan demikian, darah yang diharamkan yaitu darah yang mengalir pada hewan tersebut, bukan darah yang masih tinggal di dalam daging atau hati. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.